Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir ya rabbi tammim bil khair. Puja dan puji syukur kita kepada Allah yang memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan kepada kita. Bisa kita duduk di masjid yang mulia ini melaksanakan solat fardu maghrib, insya-Allah dilaksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita dianjurkan memperbanyak mengucapkan salawat dan salam. Apalagi ini di hari Jumat, sangat dianjurkan sekali kita memperbanyak salawat dan salam. Salawat, mana dia salawat? Paling pendek saja Allahumma salli ala Muhammad. Agak panjang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak bisa kita membaca salawat dengan biasa itu sambil berlagu bisa juga kita. Apalagi ini di bulan Maulid ni. Ini bulan Rabiul Awal ni Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya dilahirkan seorang Rasul yang agung, bulan yang dilahirkan seorang laki-laki yang paling mulia di atas permukaan dunia ini. Maka di dalam qasidah-qasidah banyak dijelaskan, Muhammadun asyraful a'rabi wal ajami, Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mulia yang berjalan di atas bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Maka oleh karena itu ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan a'immah dan para ulama salafun salih, ketika Nabi sudah meninggal dunia, mereka ketika berada di Madinah tak mau mereka memakai sendal. Ulama salafun salih, kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama kalangan salafun salih termasuk Imam Malik rahimahullah, selama di Madinah tak mau dia menaiki kendaraan, tak mau dia memakai sendal selama di Madinah. Selama di Madinah tak mau dia. Kenapa? Ditanya oleh muridnya, Imam Malik ditanya oleh muridnya, Syekh, lima anda talbisal na'la wa la raqabal ba'ira. Kenapa engkau tak menaiki kendaraan dan kenapa engkau tak memakai sendal selama di Madinah ini, hai guruku? Kata muridnya Imam Malik kepada Imam Malik rahimahullah. Apa kata Imam Malik rahimahullah? Saya di Madinah ini tak menaiki kendaraan, tidak memakai sendal karena saya tidak menginginkan bahwasanya telapak kaki saya ada yang mengalasnya nak berjumpa dengan telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya Nabi. Karena orang yang berjalan di atas permukaan dunia ini yang paling mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat Nabi, a'immah salafun salih menginginkan telapak kakinya pun menginjak dan bertemu dengan telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai sekarang kalau kita lihat masih banyak orang di Madinah yang tak memakai sendal kalau di Madinah. Banyak kalangan ulama kalau sampai di Madinah tak mau memakai sendal. Dia menginginkan pula setidaknya telapak kakinya juga berjumpa dengan telapak kaki baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman sekarang macam mana pula? Macam mana pula sekarang nak berjumpa dengan telapak kaki Nabi? Madinah saja dah berapa kali dirubah. Masjid Nabi dah berapa kali dirubah. Berapa tingkat ke bawah itu parkir ke bawah, terus hammam toiletnya di bawah. Mungkin ada juga kah telapak kaki baginda Nabi lagi? Tidak. Tapi mungkin di daerah-daerah seperti Jabal Uhud, seperti
tempat Nabi perang Uhud dan perjalanan Nabi nak ke Madinah, nak ke Makkah, mungkin masih ada tapak kakinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu tetap kota suci yang mulia, maka bernama Haramaini Syarifaini. Haramaini, dua yang haram, Syarifaini, dua yang mulia. Mana dia? Makkah dan Madinah. Mudah-mudahan siapa yang belum pernah ke sana, Allah beri rezeki bisa berkunjung ke sana. Amin. Sebelum mati kalau dapat ke sana lah dulu. Jangan ke Amerika. Apalagi nengok Fir'aun pula ke Mesir. Ini saya kalau ke Makkah Madinah tu bagi saya nanti sajalah Ustaz. Saya kalau bisa ke Mesir dululah. Ngapain Bapak Ibu ke Mesir? Saya penasaran menengok Fir'aun tu. Menengok Fir'aun pula penasarannya. Kenapa? Iya, di Quran diceritakan kejahatan Fir'aun ini, begini-begini Fir'aun tu. Yalah. Pesan saya balik dari Mesir jangan perangai macam Fir'aun. Tapi kebanyakan balik dari sana macam Fir'aun pula perangainya. Padahal di Mesir tu banyak ada Imam Syafi'i dikuburkan di Mesir, Ibnu Hajar Al-Asqalani dikuburkan di Mesir, Imam As-Suyuti di Mesir, banyak ulama, dan ada 5,000 sahabat Nabi di Mesir. Mengapa Fir'aun yang kita tengok? Banyak pejabat-pejabat kita kalau ke Mesir tu pengen menengok Fir'aun itu ni. Awal mula turun pesawat langsung dek mumi Fir'aun tu di mana? Itu yang ditanyanya. Maka balik dari situ banyak perangai yang bentuk Fir'aun pula. Ini adalah kemuliaannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan khususnya di bulan Rabiul Awal. Jadi bulan Rabiul Awal ni bulan yang mulia yang dikhususkan Allah Subhanahu wa taala, memang dilahirkan di dalamnya bulan Ramadan. Di bulan Rabiul Awal lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa tak Ramadan? Kenapa tidak di Rajab? Kenapa tidak di Sya'ban? Kenapa tidak di Muharram? Kenapa di Rabiul Awal? Ternyata memang Rabiul Awal ini bulan pilihan yang sudah diceritakan di dalam kitab-kitab Taurat, Injil dan Zabur dahulunya, bahwa akan datang nanti seorang Rasul, bulannya begini, nama bulannya, cahayanya begini, terik matahari di paginya begini, tak terlalu menyengat, hewan-hewan tumbuhan ikut bahagia, senang. Maka di dalam kitab tarikh kita baca, saking senangnya hewan-hewan tumbuhan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dilahirkan, hewan yang belum masa lahirnya, belum masa ketika itu nak melahirkan, tapi dengan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hewan-hewan pun ikut senang dan ikut dia lahir ketika itu. Maka dengan kesenangan hati orang ketika itu, termasuklah yang senang Abu Lahab. Abi Lahab ni kan orang yang cilaka ni. Mencelaku Abi Lahab. Di Al-Quran saja diabadikan, tabbat siada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Istrinya dan dia membawa kayu api neraka. Itu Abi Lahab. Tapi ingat, Abi Lahab pernah senang hati ketika Nabi lahir. Saking senangnya hati Abi Lahab, dimerdekakanlah oleh Abi Lahab budaknya bernama Suwaibatul Aslamiyah. Ketika Suwaibatul Aslamiyah dimerdekakan oleh Abu Lahab, saking senangnya Abi Lahab hari ketika Nabi dilahirkan itu, maka Allah meringankan azab kubur untuk Abi Lahab setiap hari Senin. Tengok dalam riwayat hadis. Setiap hari Senin. Kenapa Abi Lahab kok bisa Allah ringankan azabnya setiap hari Senin? Karena Abi Lahab senang hatinya ketika Nabi lahir ke atas permukaan dunia ini. Bayangkan, Abi Lahab orang tak mukmin, orang tak Islam, orang yang kafir, orang yang dilaknat, tapi Allah ringankan azab kubur untuk Abi Lahab setiap hari Senin. Bagaimana dengan kita umat Islam, umat yang cinta kepada Rasulullah, umat yang sangat rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita senang hati kita di bulan Maulid Rabiul Awal, lebih lagi pasti Allah hilangkan azab kubur untuk kita. Tapi sekarang banyak pula penceramah di mana-mana, haram peringatan Maulid Nabi, tak boleh, Nabi tak melaksanakannya. Siapa yang melaksanakannya maka dia berdosa, dan dosa itu adalah dosa yang besar. Sekarang ni di mana-mana penjuru dunia orang memperingati Maulid Nabi. Agar bagaimana? Agar orang sadar siapakah Nabi kita, bagaimanakah sifatnya, siapa keturunannya, seperti apa orangnya. Maka itulah yang dibaca dalam peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang dalam Maulid menari-menari, minum khamar sambil mabuk-mabuk, ada? Tak ada. Tak ada orang berzina ketika peringatan Maulid Nabi. Tak ada orang berbuat maksiat ketika Maulid Nabi. Di mana jalan Maulid Nabi itu dosa? Mana? Diadakan di masjid. Berdosakah orang ke masjid?
Dibaca ayat suci Al-Quran, berdosakah ayat suci Al-Quran? Dibaca qasidah sejarah tentang Nabi salawat, berdosakah? Dibaca sejarah Nabi tausiah, ditutup dengan doa, ada acara makan-makan, berdosakah ini? Di mana letak berdosanya peringatan maulid yang dilakukan oleh orang hari ini? Maka berpikir tu cerdas, jangan mentu orang bingung. Kau naik tensi seketik kau. Hari ini kasihan kita, pendakwah di mana-mana mendakwahkan, tak boleh peringatan maulid. Justru hari ini kita wajib peringatan maulid ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Anak-anak kita di luar, dia tak kenal peringatan maulid, tak kenal dia kapan nabinya Isra Mi'raj, tak kenal dia kapan nabinya nuzul Quran, tak kenal mereka kapan nabinya nisfu Sya'ban. Tapi anak-anak kita yang di luar sana sekarang kenal dia kapan Natal, tahu dia kapan hari Valentine, tahu dia kapan tahun baru Masehi. Siapa yang salah? Kita yang salah. Ngapain mengharamkan peringatan maulid Nabi? Anak-anak kita di luar itulah, tanyalah. Tahu sekarang bulan apa? Rabiul Awal. Hari apa? Tak tahu dia. Bagaimana cara kita mengajarkan kepada mereka agar kita memperingati, mengadakan acara maulid-maulid Nabi? Saya bertanya, sekarang kita bapak-bapak, ibu-ibu ni tahu maulid Nabi itu Rabiul Awal. Kenapa? Karena orang tua kita dulu melaksanakannya. Ya nak? Pergi dulu sebelum nak masuk maulid Nabi, ada yang membuat lemang, ada yang membuat rendang, ada yang membuat kuih, ada yang membuat, untuk apa? Nanti dibawa ke masjid, orang maulid Nabi di masjid. Ya nak? Berarti ini salah satu jalan cara agar anak kita tahu bahwa hari ini adalah hari besar, hari yang dimana dilahirkan seorang Rasul junjungan umat. Laula laka Muhammad mad dunya wal akhirah. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, takkan diciptakan dunia dan akhirat. Ingat, itu hadis qudsi itu. Laula laka Muhammad, kalau bukan karena engkau Muhammad, mad dunya wal akhirah, kata Allah, takkan diciptakan dunia dan akhirat. Bayangkan, siapakah asbab sebenarnya yang menciptakan dunia dan akhirat ini? Adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu kita mencoba, malam ini kita mencoba menjelang waktu masuk, kita mencoba membaca silsilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini anak siapa? Karena kita kalau tak tahu dengan silsilah ranji keluarga Nabi, maka di sanalah agak kurang kecintaan kita. Maka ada kita di antara kita yang mendakwa ama ayah Nabi itu masuk neraka. Kenapa? Karena dia tidak tahu sejarah siapa sebenarnya ibu Nabi dan bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada ustaz-ustaz, bapak dan ibu Nabi itu masuk neraka, ayah ibu Nabi itu masuk neraka karena dia tak beriman kepada Nabi, karena dia sudah mati sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Astagfirullah, ini bahaya nih. Ini orang yang mengharamkan peringatan maulid, akhirnya pemikirannya salah. Dia menuduh ayah dan ibu Nabi masuk neraka. Secara kaji akal saja kita, sebelum kita masuk kepada dalil syar'i, dalil syariat, ayat hadis, kita dalil akal saja. Mungkinkah orang yang melahirkan Nabi, orang yang selalu membawa Nabi ke mana pergi, akan masuk neraka, sedangkan kita umatnya diperjuangkan nanti masuk surga? Ayah mak awak masuk neraka, orang awak masuk ke surga. Mungkinkah kira-kira menurut akal kita saja? Tak mungkin. Ini terlalu gamblang mereka. Nekat mereka mengatakan ayah dan ibu Nabi itu masuk ke dalam neraka. Astagfirullah, orang mulia ni. Wulidtu min sulbit tahir, min sulbit tuhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam plus mengatakan, au kama qal, aku dilahirkan daripada rahim yang bersih dan sulbi yang suci. Rahim yang bersih. Rahim yang mana yang bersih? Rahimnya Sayyidah, siapa nama ibu Nabi? Tak tentu. Tak lemah maulid Nabi itu dah. Aminah. Aisyah siapa? Isteri Nabi. Fatimah, anak Nabi. Fatimah, anak Nabi. Hasan Husain, cucu Nabi. Aisyah, isteri Nabi. Tukijan, tak ada. Harus kenal kita tu, setidaknya 5. Ayah ibu Nabi harus tahu kita. Isteri Nabi, anak Nabi, cucu Nabi harus tahu kita ini.
Ini kita cara cinta kepada seorang muslim. Jangan kita mengatakan sunnah, sedangkan dengan karib kerabat Nabi tak kenal. Bagaimana cara kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lihat, ingat tak kita dalam riwayat hadis, saya sangat merindukan kekasih saya, kata Nabi. Sahabat cemburu ini. Di depan sahabat banyak Nabi bicara seperti itu. Sahabat banyak. Kata Nabi, saya rindu kepada kekasih saya, kata Nabi. Saya sangat rindu kepada kekasih saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat cemburu. Apa kata Rasul? Apa kata sahabat? Ya Nabi, ya Rasulullah, apakah kami ini bukan kekasih engkau? Apakah kami ini bukan orang yang engkau sayangi? Cemburu sahabat. Ternyata sahabat pernah cemburu kepada kita, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa jawaban Nabi? Ya, kalian adalah sahabatku, tapi aku rindu kepada orang yang aku sayangi. Siapa dia ya Rasulullah? Kata sahabat, man amina bi wa lam yarani. Orang yang dia beriman denganku dan dia tidak pernah berjumpa denganku. Siapa dia? Kitalah orangnya. Orang yang cinta kepada Nabi, orang yang menghidupkan sunnah baginda Nabi, orang yang selalu menjunjung tinggi syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang yang tidak beriman, yang beriman denganku dan dia tidak melihatku. Pernah kita berjumpa dengan Nabi Muhammad? Nah. Pernahkah kita berpas-pasan dengan Nabi Muhammad di jalan? Enggak pernah. Dengan Muhammad mungkin pernah tukang ojek, tapi dengan Nabi Muhammad tak pernah. Maka kitalah orang yang dicintai oleh Nabi. Kita beriman dengan Nabi, percaya kita dengan Nabi, tapi kita tak pernah berjumpa dengan Nabi. Tapi jangan putus asa, kita bermohon kepada Allah dengan adanya maulid, dengan adanya salawat dan salam kepada Rasulullah, dengan kita mengerjakan syariatnya Nabi, dengan kita menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar ya Allah berjumpakanlah kami ya Allah dengan Rasul kami ya Allah, walau fil manam, walaupun dalam tidur ya Allah, walaupun dalam tidur, walaupun dalam tidur. Banyak ulama yang menginginkan seperti itu. Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam walau fil manam, berilah kami rezeki untuk melihat Nabi walau dalam tidur. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqazah. Siapa yang melihatku di dalam tidurnya, bermimpi dia denganku, kata Rasulullah, maka dia samalah berjumpa denganku. Maka orang yang dia berjumpa dengan Nabi dalam tidur, maka itu betul-betul dia berjumpa dengan Nabi. Kenapa? Fa inna syaitan la yatamatsaluni, bahwasanya syaitan tidak bisa dia menyerupaiku. Maka kalau bermimpi dengan Nabi, itu betul-betul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikatnya mengantarkan, bukan syaitan. Tapi kalau wak mimpi dengan orang yang lah meninggal dunia, itu syaitan. Mimpi dengan kawan karib kerabat, syaitan. Karena mimpi itu kan dari syaitan, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bermimpi dengan Nabi, maka itulah bukan syaitan. Kata Nabi, maka sesungguhnya syaitan tidak bisa dia menyerupaiku. Cuman apakah sembarang orang saja bisa berjumpa dengan Nabi, bermimpi dengan Nabi? Tidak. Tak sembarangan orang saja, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa dengan Nabi. Terus macam mana kita tahunya kalau itu Nabi, Ustaz? Ada perasaan yang langsung mengatakan di dalam hati kita kalau itu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana majlis-majlisnya Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdirilah Nabi di dekat pintu, memperhatikan Imam Ahmad bin Hanbal dengan ribuan muridnya sedang mengkaji hadis. Imam Ahmad bin Hanbal nampak, Imam Malik tak Imam Ahmad bin Hanbal dan riwayat nampak baginda Nabi. Yang tahu itu Nabi siapa? Cuman Imam Malik. Kenapa Imam Malik tahu? Apakah Imam Malik pernah berjumpa langsung dengan Nabi? Tidak. Kenapa Imam Malik tahu? Karena zuh perasaan bahwa dia adalah seorang Nabi. Dari sejarah-sejarah, akhlak-akhlak, ciri-cirinya, betul dia adalah seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata murid-muridnya Imam Malik, ketika Nabi datang ke majlis itu, wangi bau majlis, wangi, masya Allah, tabarakallah, tak pernah wangi majlis lebih daripada itu. Ketika itu wangi. Dan Imam Malik malu, dia malu menunduk. Imam Malik ditanya oleh murid, Syekh, kenapa engkau dari tadi menunduk? Dan perasaan kita agak lain daripada sebelumnya, agak senang, enak, wangi semerbak. Kenapa Syekh? Kata Imam Malik, di majlis kita tadi ketika kita membaca hadis, kita sedang dilihatlah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, kata teman sebelah, tak bisa, dia sudah mati. Dia ada di Madinah, dia dikuburkan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeza dengan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau memang Nabi tak bisa apa-apa lagi, mengapa di dalam solat masih ada salam kepada Rasulullah? Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau orang sudah mati sama seperti kita, untuk apa lagi namanya untuk kita sebut? Untuk apa kita merayakan peringatannya? Maka beliau adalah seorang Rasul yang selalu bisa memberikan syafaat kepada kita dan bisa menjawab salam kita walaupun dia sudah meninggal dunia. Apalagi hari Jumat. Jelas dalam riwayat hadis, di hari Jumat itulah kelebihan salawat dan salam di hari Jumat. Kalau salawat dan salam kita di hari biasa, bukan Nabi yang menjawabnya, tapi ditangguhkan oleh malaikat. Akan tetapi pada hari Jumat, salawat dan salam kepada Rasulullah langsunglah dijawab oleh Nabi dari Madinah. Walaupun kita mengucapkan salam dari Masjid Al-Munawwarah, dari Pekanbaru, langsung dijawab oleh Nabi dari Madinah. Tapi kok tidak mendengar kita, Ustaz? Ya, karena salam di sana adalah doa. Doa, salam kan doa. Assalamualaikum ya Rasulullah, selamat di atas engkau ya Rasulullah. Rasul pun membalikkan wa alaikassalam, dan selamat juga di atas engkau. Doa. Maka itulah keutamaan kita mengucapkan salawat di hari Jumat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan membaca bagaimana silsilah Nabi. Nabi ini anak siapa? Kemana nasabnya? Jelas nasab Nabi. Bukan orang yang dapat di jalan baginda Nabi. Jelas sanadnya Nabi. Katanya, kita baca dalam Marawi berjanji, faqulu wa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib. Abdullah ayah Nabi, Abdullah anak ibni Abdul Muttalib, kemudian anak daripada Hashim, anak daripada Abdul Manaf, anak daripada Qusay, anak daripada Ibnil Kilab, anak daripada Marrah, Marrah anak daripada Ka'ab, Ka'ab anak daripada Lu'ay, Lu'ay anak daripada Ghalib, Ghalib anak daripada Fihrin. Ini silsilah ranji ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah berapa keatuk ke atas itu. Kita yang menuding ayah keluarga Nabi itu masuk neraka, kita berapa hafal kita ke atas keluarga kita? Kita yang hafal mungkin sampai datuk kita saja mungkin. Kita anak ayah kita. Ayah kita anak datuk kita. Ayah dari datuk? Ada yang dapat? Saya hafal saya. Saya 5 ke atas hafal saya. Ayah saya, kakek saya, ayah kakek saya, ayah dari kakek-kakek saya, hafal saya. Bapak Ibu berapa yang hafal? Nabi banyak, Nabi hafal semuanya sampai ke atas. Sampai ke Nabi Ibrahim, Nabi tahu silsilahnya. Bagaimana kita menuding orang yang jelas riwayatnya, jelas keturunannya, kita tuding ayah dan ibunya masuk neraka. Kita yang menuding itu sampai mana kita tahu? Coba dulu cek. Apa kata bahasa orang sekarang? Dikoreksi lagi ke atas. Siapa keturunan kita? Kita anak Tukimin. Tukimin anak dia Tukijan. Tukijan, siapa kata? Anak Bagio. Bagio anak Sukimo. Sukimo anak cuba kata kalau bisa. Kita yang menuding ayah ibu Nabi masuk neraka, kita coba lihat lagi silsilah kita ke atas. Datuk-datuk, entah Abu Jahal, entah Abu Lahab, entah apa. Bisa jadi Abu Lahab ayah kita, datuk kita. Kita menghukum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ayah ibunya masuk neraka. Jangan-jangan nenek moyang kita Fir'aun, bentuk Fir'aun berangai gitu. Jelas ini. Tapi walaupun Fir'aun pun ayah kakek nenek ke sana, tapi yang jelas kita orang yang taat, yang menampakkan kita adalah takwa. Takwa, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di antara kamu adalah orang yang takwa. Maka mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang takwa, sehingga kita menjadi orang yang mulia. Ini dia dugaan orang-orang yang mencaci maki sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghina baginda Nabi. Dikiranya anak istri baginda Nabi, dikiranya ayah Nabi masuk neraka. Ini jelas ini. Jelas. Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihrin wa ibnuhul Quraisy wa ilaihi tunsabul butunil Qurasiyah. Mulai dari saitulah dinisbahkan Quraisy kepada daripada Ibnu Fihrin. Fihrin inilah yang pertama kali yang dinobatkan sebagai Quraisy. Quraisy itu Fihrin itulah dia.
wa ma fawqahu kinaniyun kama janaha ilaihi al-kathir wartadah. Ibn Malik, kemudian Kusai, Ghalib, Fihrin, Ibn Malik, Ibn Nadir, Ibn Kinana, Ibn Khuzaimah, Ibn Budrika, Ibn Ilyas, wa huwa awwalu man ahda ilal butna ila rihabil haramiyah. Yang pertama kali, lihat, kakek baginda Nabi lah orang yang pertama kali yang membawa butna, yang membawa onta ke Makkah, ke Jazirah Arab. Berarti kakek Nabi dulu. Kalau tak ada kakek Nabi dulu, takkan ada onta sampai sekarang di Arab. Wa sumi'a fi sulbihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakarallaha ta'ala wa labbah. Memang dari sulbinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sulbi kakek Nabi, lahirlah seorang yang mulia yang bernama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulia orangnya, tak mungkin orang yang hina menjadi nabi, tak mungkin orang yang hina menjadi rasul, tak mungkin orang yang hina dalam azan disebut nama beliau. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau memang hina, tak mungkin nama beliau disebut. Tak mungkin nama beliau disebut di dalam salat, tak mungkin nama beliau disebut di dalam menjadi rukun salat jenazah. Takbir yang kedua, apa? Dalam takbir yang kedua salat jenazah mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti ini Nabi mulia. Imudi Mudarrib bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan wa hadza silkun nazamat faraidahu banan sunnati saniyah. Inilah silsilah susunan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa orang sekarang, ranjinya Nabi itu sangatlah jelas. Wa rafa'u ilal khalil Ibrahim, sampailah daripada nasab itu sampai ke Nabi Ibrahim. Maka Nabi Muhammad adalah nasabnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Dimulai dari Nabi Ibrahim itu orang-orang bersih sampailah ke Nabi Muhammad, sampai ke anaknya Sayyidatina Fatimah, sampai kepada cucunya Hasan dan Husain, sampailah kepada keluarga-keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam hari ini yang kita kenal dengan Ahlul Bait. Ahli bait itu memang ada, bukan Syiah Ahlul Bait. Syiah enggak. Jangan anggap orang sekarang salah tasawur dia. Yang ahli bait itu Syiah, bukan. Ahli baitin Nabi ada. Siapa ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adalah orang-orang yang silsilah nasabnya, ranjinya, kalau kita telusuri dan kita lihat sampai ranjinya itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ranjinya itu adalah anak janji daripada cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai terakhir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ahlul bait. Maka kalau di Mesir, ahlul bait itu jelas dia ada Nukhbatil Ashraf namanya. Nukhbatil Ashraf itu ada satu tempat persatuan anak cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak bisa orang mengaku-ngaku saja, oh saya keturunan Nabi, saya tak bisa. Lihat dulu kamu anak siapa? Oh saya anak si fulan. Lihat di ranji itu. Ya betulkah dia? Ya, kalau iya berarti dia min ahlil baitin Nabi. Itulah Syarif, Sayyid, siapa contohnya? Habib Rizik. Habib Rizik Syihab itu termasuk itu anak cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tanya ke dia apakah dia tahu ranjinya ke atas sampai ke Rasulullah, dia akan tahu. Dia betul-betul orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah anak cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia. Sampai kepada Nabi Ismail. Nabi Ibrahim berarti Nabi Ismail alaihi salam. Fa'azim bihi min aqdin ta'allafat kawakibuhud durriyah. Maka oleh karena itu fa'zim, maka muliakanlah rantai-rantai yang terjalin dalam ranji Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti bintang-bintang yang menerangi di atas langit sana. Masya Allah. Itulah dia ranjinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh ulama, wa kaifa la wa sayyidal aqram sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqa ay al mukhtarah. Maka bagaimana tidak kita akan memuliakan Nabi? Bagaimana tidak kita akan memuliakan beliau? Beliau adalah orang yang mulia, beliau adalah orang yang pilihan, maka pantaslah kita memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Keturunan beliau tak pernah melakukan dosa besar, tak pernah berzina, tak pernah minum khamar, tak pernah menyembah patung berhala. Walaupun ayah dan ibunya hidup ketika tak ada Nabi, belum ada Nabi di zaman fatrah, tapi ingat, dia tak pernah menyembah patung. Logika lagi. Baginda Nabi SAW diangkat menjadi Nabi umur berapa? 40 tahun. Sebelum Nabi umur 40 tahun, Nabi seperti orang biasa. Ya tak? Ya. Berdagang, bekerja, cari usaha, seperti biasa. Pertanyaan, apakah Nabi ketika itu pernah melakukan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya? Menyembah patung, meminum khamar, berzina? Tidak seperti itu jugalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijaga oleh Allah dan keluarganya, tak pernah melakukan dosa-dosa besar walaupun belum turun syariat Islam. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat kurang adab rasanya orang hari ini yang menuduh ayah dan ibu Nabi masuk neraka. Ayat Allah sudah menjawab. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab seseorang sehingga diturunkan kepadanya rasul. Berarti sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, ketika itu tidak ada syariat, tidak ada nabi, maka itu bernama ahli fatrah. Ahli fatrah zaman kekosongan Nabi, maka orang-orang di zaman itu tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Abu Jahal, Abu Lahab tak diazab? Abu Jahal, Abu Lahab diazab. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab diazab? Karena dia hidup Nabi sudah diangkat menjadi Rasul. Ya tak? Ya. Abu Jahal, Abu Lahab, Nabi sudah diangkat jadi Rasul, dia hidup dan dia melawan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah Abu Jahal, Abu Lahab termasuk orang-orang kafir, orang yang dilaknat dan diazab. Ayah ibu Nabi kenapa tidak? Karena belum Nabi diangkat menjadi Rasul, ayah dan ibunya sudah meninggal dunia. Maka inilah zaman yang disebut dengan zaman ahli fatrah, zaman kekosongan kenabian, kosong masa kenabian. Maka zaman kosong kenabian itulah lahirlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahir Nabi dan ibu keluarga bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Maka kan jelas di dalam riwayat disebutkan di sana, dalam barzan jelaskan, walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Ketika umur Nabi 2 bulan dalam kandungan ibunya, ada yang mengatakan 4 bulan dalam kandungan ibunya, ada yang mengatakan 6 bulan dalam kandungan ibunya, meninggal sang ayah yang bernama Abdullah. Bayangkan, memang mujahadah Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 bulan dalam kandungan, meninggal sang ayah. Ketika Nabi lahir ke atas dunia, tak berjumpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ayah. Tak tahu dia seperti apa ayahnya, tapi letak kubur ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu. Kemudian ulama mengarang daripada nasab, daripada silsilah nazam. Nasabun tahsibul ula bi'ulahu qalladat hanujumahal jawza'u habadhal idu sudadin wa fakhari anta fihil yatimatul asma'u. Maka nasab beliau yang mulia itu yang selalu terpelihara dan tinggi. Qalladathun nujumahal jawza'u, mengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mengikut daripada nujum, mengikut daripada bintang yang selalu bercahaya. Habadal idu sudadi wa fakhari, maka berbanggalah, berbahagialah anta engkau fihil yatimatul asma'u. Ke Nabi itu sallallahu alaihi wasallam dia lahir dalam keadaan yatim, tapi dia dijaga oleh para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Apa lanjutan Imam Al-Bajanji? Wa akrim bihi min nasabin taharahu Allah taala min sifahil jahiliyah. Wa akrim, maka muliakanlah bihi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
min nasabin taharahu Allah Ta'ala min sifahil jahiliyah, daripada nasab keturunannya itu yang disucikan oleh Allah daripada kebodohan-kebodohan jahiliyah. Nabi kan hidup di zaman jahiliyah, tapi Allah mensucikan Nabi. Nabi tak pernah berbuat seperti perbuatannya jahiliyah. Macam mana jahiliyah tu, Ustaz? Ya Allah, kalau kita lihat jahiliyah, perempuan-perempuan jahiliyah itu tak ada akad nikah di zaman jahiliyah. Taubahnya seperti hukum rimba. Semuanya taubah seperti hukum rimba. Pas seperti hukum rimba. Tak ada pernikahan, tak ada isteri yang sah, tak ada pencurian di mana-mana, perzinaan di mana-mana, pembunuhan ada di mana-mana. Semuanya berlaku seperti itu. Semuanya. Tapi Allah membersihkan, Allah mensucikan daripada Nabi Muhammad beserta keluarganya daripada sifat-sifat jahiliyah. Awrada Zainul Iraqi waridahu ila mawaridihil hani wa rawah. Maka Imam Ad-Dimashqi Al-Iraqi, Zainuddin Al-Iraqi mengarang satu buah nazam. Dia menganjurkan hafizal ilahu karamata li Muhammad aba'ahul amjada saunal ismih. Allah pelihara dan Allah muliakan Nabi Muhammad beserta bapaknya dan datuk-datuknya. Tarakus sifaha falam yusibharuh, dan dia tidak ditimpa, tidak ada diberikan kepadanya sifat-sifat daripada sifatnya orang jahiliyah. Jahiliyah dulu telanjang dia. Lihat dalam riwayat, telanjang, tak ada pakaian, telanjang biasa. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan seperti itu. Min adamin wa ila abihi wa ummih, mulai dari Nabi Ibrahim alaihi salam, keturunan-keturunan kakek-kakeknya itu sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah pelihara, Allah sucikan dan Allah bersihkan. Saratun saran nurun nubuwati fi asari ghurarihimul bahiyah badara badruhu fi jaddihi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdullah. Jadi itulah silsilah daripada susunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu kita dianjurkan untuk mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sangat dianjurkan kita untuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tak boleh jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan kita, kalau kita ingin anak kita seperti anak yang soleh, seperti anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka selalulah ajarkan dia cara mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajari anak kita cara membaca, cara bersolawat kepada Nabi. Ajarkan juga anak kita cara duduk bersama Nabi. Ajari dia duduk bersama majlis-majlis ilmu. Ajarkan anak kita bagaimana tata cara baginda Nabi makan, baginda Nabi minum, baginda Nabi berjalan. Ajarkan anak kita. Yang terpenting, tegur anak kita. Ketika anak salah, tegur, nak, kalau dalam syariat kita tak boleh seperti itu, nak. Ajari dia, anak kita, agar dia menjadi orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rugi rasanya kita hidup di atas dunia ini kalau kita jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka muliakanlah Nabi kita, jelas silsilah Nabi kita. Jangan kita sampai mencaci baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita menganggap suatu yang sunnah oleh Nabi kita laksanakan dan kita anggap itu perkara yang bid'ah sehingga kita tinggalkan. Banyak hari ini padahal itu hukumnya sunnah tapi ditinggalkan, dianggap itu perkara yang bid'ah. Padahal ulama pun masih khilafiyah. Mana banyak seperti azan 2 kali Jumat, seperti kunut subuh, seperti zikir jahar setelah salat, seperti doa bersama. Padahal hukumnya diselisihkan ulama, ada yang mengatakan sunnah. Kenapa kita menganggap itu perkara yang bid'ah dan perkara yang sangat kita benci? Berarti kita bencilah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hidupkanlah sunnah Nabi di mana saja kita berada. Jagalah sunnah baginda Nabi, insya-Allah kita masuk surga nanti dan Allah kumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.